Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Rabu 13 Mei 2020, bacaan kronologis terambil dari Mazmur 32, 51, 86, dan 122. Nats yang akan kita bahas dari Mazmur 86 ayat yang pertama dan yang ketiga dikatakan, "Sandengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari." Bukan doa basa-basi. Saudara, apakah kita sering menaikkan doa yang sekedar basa-basi? Waktu bangun tidur atau menjelang makan, kita menaikkan doa syukur. Namun sesungguhnya apakah hati kita tengah dipenuhi rasa syukur? Atau sebenarnya hanya merasa biasa-biasa saja, biasa bangun tidur, biasa makan, lalu berdoa. Sekedar basa-basi. Saat kita menaikkan doa permohonan, apakah sungguh-sungguh kita mengharapkan jawaban dari Tuhan? Atau setelah kita berdoa lalu melakukan aktivitas, kita segera lupa bahwa barusan kita meminta Tuhan campur tangan untuk menolong persoalan kita. Setelah berdoa tidak mengharapkan jawaban Tuhan. Doa sekedar basa-basi. Mazmur 86 bukanlah doa basa-basi. Mazmur ini adalah doa yang penuh dengan kesungguhan, berisi ungkapan hati yang sangat mendalam dari Raja Daud. Kali ini kita akan melakukan analisa sastra untuk membedah Mazmur 86. Saudara, dari 3 ayat nats yang barusan kita baca, Anda akan menemukan 5 kata yang berakhiran lah. Kata ini menunjukkan sebuah petisi permohonan kepada Tuhan. Keseluruhan pasal ada 15 kata yang berakhiran lah. Saudara dapat menyimak Alkitab Anda bersama dengan saya, sementara saya akan membacakan kata-kata itu. Ayat yang pertama dikatakan, "Sandengkanlah telingamu, jawablah aku." Ayat yang kedua, "Peliharalah nyawaku, selamatkanlah hambamu." Ayat yang ketiga, "Kasihanilah aku." Ayat yang keempat, "Buatlah jiwa hambamu bersukacita." Ayat yang keenam, "Pasanglah telinga dan perhatikanlah suara permohonanku." Ayat yang ke-11, "Tunjukkanlah kepadaku, bulatkanlah hatiku." Ayat yang ke-16, "Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, selamatkanlah anak-anak hambamu." Ayat yang ke-17, "Lakukanlah kepadaku." Jelas perikop ini menggambarkan kesesakan hati Daud dan bahasa jeritan hati yang mengatakan, "Ya Tuhan, segeralah menolong saya." Daud ingin mencoba menggugah hati Allah untuk berbelas kasihan, menolong dan mengasihani akan Daud. Daud punya sebuah perasaan demikian gak berdaya di hadapan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan jika Tuhan tidak bertindak atas hidupnya, maka habislah dia. Kalau Tuhan mau bertindak, barulah ia mengalami keselamatan. Jadi Daud menaikkan doa ini, permohonan ini, sungguh-sungguh dari hatinya, bukan basa-basi. Di Alkitab Bahasa Indonesia, kita juga mendapatkan ada 8 kali kata sebab yang menjelaskan alasan Daud untuk bermohon. 2 kata sebab yang pertama terdapat pada ayat yang pertama dan kedua terkait dengan kondisi Daud. Ayat yang pertama dikatakan, "Sebab aku ini sengsara dan miskin." Daud ingin mengatakan bahwa saya ini nggak punya apa-apa, saya nggak bisa harapkan siapa-siapa kecuali hanya kepadamu ya Tuhan. Dan ayat yang kedua dikatakan, "Aku dikasihi Tuhan." Sebab aku dikasih. Daud percaya bahwa dia itu dikasih Tuhan sehingga menjadi sebuah alasan Tuhan untuk menolong dia. Nah, 6 kata sebab berikutnya terdapat pada ayat yang ketiga, "Sebab kepadamu lah aku berseru." Ayat yang keempat, "Sebab kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku." Ayat yang kelima, "Sebab engkau ya Tuhan baik." Ayat yang ketujuh, "Sebab engkau menjawab aku." Ayat yang ke-10, "Sebab engkau besar." Ayat yang ke-13, "Sebab kasih setiamu besar." Menjelaskan tentang pribadi Tuhan sebagai Tuhan yang dahsyat dan yang berkuasa, dan Tuhan yang mau untuk mendengar doa dan menjawab doa. Apa yang dapat kita pelajari dari doa Daud yang demikian menggugah ini? Yang pertama, saudara,
bahwa seru doa kita pasti didengar Tuhan. Daud mengawali doanya dari ayat yang pertama dikatakan, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku." Seolah-olah Daud ingin memastikan Tuhan sedang memiringkan kepalanya dan mengarahkan telinganya kepada seru doa yang terucap dari mulut Daud, supaya Tuhan pasti mendengar akan seru Daud. Ayat yang ketiga dikatakan, "Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari." Seolah-olah Daud ingin mengingatkan Tuhan, saya sudah berdoa sepanjang hari loh, tolong dengarkan saya. Ayat yang keenam diulangi lagi, "Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku." Setelah Daud mengungkapkan akan 3 ayat yang kuat memohon akan Tuhan mendengar doanya. Kemudian pada ayat yang ketujuh, nada yang berbeda dikatakan, "Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku." Saudara, Daud menyadari bahwa dia nggak perlu untuk ingatkan Tuhan, menyedengkan akan telinganya untuk mendengar akan doanya. Karena ketika kita berdoa, percayalah bahwa doa kita didengar. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kita sedang berseru pada pribadi yang tepat. Kalau kita datang meminta tolong kepada pribadi yang lemah dan tak berdaya, maka sia-sia, kita nggak akan dapat ditolong karena dia nggak punya kekuatan. Yang ke-8 dan yang ke-10 dikatakan, "Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat, sebab engkau besar melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja ya Allah." Saudara, Daud menyadari bahwa dia datang kepada pribadi yang kuat, pribadi yang perkasa. Ia adalah uncomparable God, Allah yang tak dapat dibandingkan kuasanya dengan ilah-ilah yang lain. Dan saudara, percuma juga kita datang kepada pribadi yang kuat dan berkuasa, tapi dia tidak mau menolong. Apa artinya kekuatannya buat menolong kita? Jadi Daud mengingatkan dirinya bahwa dia sedang datang pada alamat yang tepat karena dia datang pada Allah yang besar setianya dan kasihnya atas diri Daud. Ayat yang ke-15, saudara-saudara, dikatakan, "Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Daud yakin bahwa Tuhan pasti mau menolong dia karena dikasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Jadi ketika datang kepada Tuhan, yang kedua, saudara-saudara, sikap kita, percayalah kita datang pada pribadi yang tepat. Dia adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang mau untuk menolong kita. Saudara, yang ketiga, berdoalah dengan sikap yang membangun iman, bukan melemahkan iman. Ada orang-orang berdoa kepada Tuhan mengeluh, dan akhirnya setelah dia berucap kata amin, imannya justru semakin down, saudara. Ya, sangat ironis bukan? Ada 4 kalimat minimal yang menunjukkan bagaimana Daud membangun imannya sementara dia bermohon. Ayat yang kedua, saudara-saudara, dikatakan, "Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu." Saudara, Daud mendeklarasikan kondisi dirinya bahwa dia dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah dia sedang mengangkat jiwanya di tengah-tengah tekanan yang dihadapinya. Ayat yang keempat, "Buatlah jiwa hambamu bersukacita sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku." Ketika orang, saudara-saudara, mengalami tekanan yang berat, seringkali jiwanya menjadi lemah, tertunduk dengan malu, dan mengalami tekanan yang berat itu dia merasa tak berdaya. Daud, saudara-saudara, berkata, "Aku akan mengangkat jiwaku di tengah tekanan yang ada." Sikap yang ketiga, percaya Tuhan sanggup melepaskan kita dari cengkeraman maut sekalipun. Ayat yang 13 dikatakan, "Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Daud punya percaya yang luar biasa. Bahkan ketika dia mati, Tuhan akan menyelamatkan dia dari cengkeraman maut. Itu sebabnya mengapa Daud percaya di tengah-tengah situasi yang menekan hari ini, masa Tuhan tidak akan menolong dia. Dia percaya Tuhan sanggup untuk melepaskan. Dan sikap yang keempat, dia percaya bahwa ketika mujizat Tuhan tiba, maka mujizat itu bukan semata-mata untuk menolong Daud, tapi juga akan membawa orang banyak mengenal siapakah Tuhan. Ayat yang ke-17. "Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan." Ya, sebuah tindakan mujizat. "Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku." Sikapnya membangun iman. Bahwa kita percaya Tuhan melakukan sesuatu bukan semata-mata karena kita, tapi untuk menunjukkan kemuliaannya.
Saudara, kalau kita mengalami persoalan hari ini, ingatlah saudara-saudara, bahwa kita saudara-saudara apapun yang kita doakan, Tuhan akan mendengar kita. Kita datang pada alamat yang tepat dan kita naikkan doa dengan sikap yang benar. Untuk sementara kita berdoa membangun iman. Dengan demikian maka selesai doa kita tahu saudara-saudara ada sesuatu yang baru yang sedang dikerjakan Tuhan. Sungguh-sungguh bermohon, jangan basa-basi, percayalah Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa. Aku memberkati setiap kami yang mengikuti akan sesi hari ini, supaya iman kami dibangun hari ini, bahwa kami datang kepada alamat yang tepat, dan Engkau mau mendengar akan doa kami. Kami deklarasikan hari ini bahwa Engkau kasih Tuhan. Kami angkat jiwa kami di tengah-tengah tekanan yang berat. Kami tidak akan terpuruk, tapi kami akan bangkit. Kami percaya Tuhan, bangkitkan iman, bahwa Engkau sanggup melepaskan kami dari cengkeraman maut, situasi yang berat sekalipun. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberikan mujizat-Mu Tuhan, Engkau akan dipermuliakan. Muliakan namamu dengan menyatakan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.